Di siang hari yang hangat dan cerah, Nenek Yati duduk di bangku kecil di balik gerobak kayunya yang sudah mulai usang. Ia berjualan martabak mie di pinggir jalan dekat SDN Cipamokolan, sebuah sekolah dasar di kota Bandung. Gerobaknya selalu ramai, dikunjungi anak-anak seusai jam pulang sekolah. Mereka berebut memilih martabak mie buatannya yang garing di luar, lembut di dalam, dengan bumbu rahasia yang bikin ketagihan. "Nanti pelan-pelan ya nak, satu-satu biar semua dapat," ucap Nenek Yati sambil tersenyum ramah kepada segerombolan anak yang berdesakan ingin memesan. Meski dagangannya sederhana, ia selalu menjaga kebersihan dan rasa agar tetap enak dan terjangkau. Dengan tabungan pas-pasan dan penghasilan harian yang tak menentu, Nenek Yati bertahan demi masa depan putranya, Bagus, yang sedang fokus menempuh pendidikan SMA. "Mbak Yati, ini 5 biji ya, buat adik saya juga," kata seorang anak kecil sambil menyerahkan uang recehan. Nenek Yati menerimanya dengan sabar, lalu meletakkan martabak mie hangat satu persatu ke dalam kantong plastik bening. Di tengah riuh tawa dan langkah kaki anak-anak pulang sekolah, Nenek Yati terus bekerja tanpa keluhan. Ia tahu hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Panas, ramai, dan penuh kesabaran. Tapi ia juga tahu setiap lembar uang hasil penjualan akan menjadi bagian dari impian putranya untuk bisa kuliah suatu hari nanti. Asal rezeki lancar, semuanya pasti bisa dijalani, gumamnya pelan, sambil membersihkan minyak bekas menggoreng dengan kain lusuh miliknya. Nenek Yati sudah lebih dari 10 tahun berjualan martabak mie di dekat SDN Cipamokolan. Ia memulai usaha itu sejak suaminya meninggal dan anaknya, Bagus, masih kecil. Setiap hari ia bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan bahan-bahan, menggoreng dengan tangan yang mulai keriput tapi tetap cekatan. Tidak selalu ramai, kadang hanya puluhan bungkus yang terjual dalam sehari. Tapi Nenek Yati tidak pernah mengeluh. "Yang penting cukup buat makan sama biaya sekolah Bagus," ujarnya suatu kali saat sedang menunggu pembeli sambil melipat kertas. Roti Bagus adalah kebanggaan Nenek Yati. Meski hidup serba terbatas, anaknya tekun belajar dan selalu masuk 10 besar di kelasnya. Beberapa bulan lalu, Bagus sempat ragu untuk melanjutkan SMA karena melihat kondisi ibunya. "Ih, ngomong apa sih kamu? Kamu harus sekolah sampai tinggi. Ibu rela lelah asal kamu punya masa depan," kata Nenek Yati dengan nada tegas tapi lembut. Ia tahu betapa pentingnya pendidikan dan ia tidak ingin anaknya mengalami kesulitan seperti dirinya. Dengan semangat yang tersisa dari usia tuanya, Nenek Yati terus berjuang hari demi hari demi satu tujuan: agar Bagus bisa duduk di bangku kuliah suatu hari nanti. Suara sirin polisi memecah kebisingan biasa di pinggir jalan dekat SDN Cipamokolan. Anak-anak yang masih bermain segera membubarkan diri, sementara para pedagang mulai gelisah. Nenek Yati menghentikan aktivitasnya sejenak, matanya menatap ke arah asal suara. Sebuah mobil patroli berhenti tidak jauh dari tempatnya berjualan. Dari dalam mobil, keluarlah Kapolsek Yono, seorang pria bertubuh besar dengan langkah kasar dan pandangan tajam yang selalu membuat suasana tegang. "Paket satu lagi, Mbak Yati," ujar seorang pembeli sambil menyerahkan uang. Nenek Yati menerimanya. Tanpa banyak bicara, tangannya gemetar sedikit meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia sudah hafal siapa yang datang. "Sudah pasti Pak Yono itu," gumamnya pelan pada diri sendiri. Bukan hanya dia, hampir semua pedagang di sekitar situ tahu betul siapa Kapolsek Yono, pria yang dikenal suka meminta uang setoran keamanan, meski mereka sudah memiliki izin resmi dari dinas sosial. Padahal kita kan udah bayar retribusi tiap bulan, buat apa lagi ini? Desis Bu Mimin, penjual kue leker yang berada di sebelah lapak Nenek Yati, tapi tak ada yang berani protes.
Mereka hanya bisa bersiap karena mereka tahu hari ini akan jadi hari yang melelahkan. Kapolsek Yono mulai berjalan perlahan dari satu lapak ke lapak lainnya dengan langkah yang seolah ingin menunjukkan kuasa. Ia dimulai dari penjual cilok, Pak Dedi, yang langsung tersenyum kaku begitu melihat kedatangannya. "Pagi, Pak," sapanya sambil mengatur tusuk cilok di etalasenya agar terlihat rapi. Kapolsek Yono tidak menjawab sapaan itu. Ia hanya menatap sebentar, lalu berkata, "Setoran keamanan minggu ini belum bayar ya?" Pak Dedi menelan ludah. "Sudah seminggu sekali kan, Pak? Saya baru aja bayar 2 hari lalu." Tapi Kapolsek Yono hanya mendengus. "Ini buat biaya patroli tambahan. Kamu mau aman jualan, ya harus ikut aturan sini." Pak Dedi tidak berkutik. Ia merogoh saku celananya dan menyerahkan sejumlah uang recehan yang ia simpan dalam plastik bening. Kapolsek Yono menerimanya tanpa ekspresi, lalu berjalan ke lapak berikutnya. Tidak jauh dari situ, Bu Mimin, penjual kue leker, sudah gelisah. Tangannya gemetar saat menuang adonan ke wajan panas. "Bu Yati, dia pasti kesini juga," bisiknya pelan. Nenek Yati hanya menghela napas pendek. "Sabar ya, Bu, kita udah punya izin tapi kayaknya emang gak pernah cukup buat dia." Kapolsek Yono tiba di depan mereka dan dengan nada datar ia ulangi lagi dalihnya. "Ada pedagang liar di sini, harus ditertibkan. Jadi kamu harus bantu biaya keamanan. Padahal semua orang tahu mereka semua punya surat izin yang sah dari dinas sosial. Tapi protes hanya akan membuat masalah, jadi mereka menurut. Sekali lagi uang setoran berpindah tangan, meski dari tangan yang pas-pasan. Para pedagang satu persatu menyerahkan uang setoran tanpa protes. Tidak ada yang berani mengambil risiko. Mereka tahu Kapolsek Yono tidak perlu alasan kuat untuk membuat hidup mereka sulit. Lapak bisa digusur, barang dagangan bisa dirusak, dan surat izin resmi sekalipun tidak cukup melindungi mereka dari sikap arogan aparat itu. "Udahlah, Bu, daripada nanti malah repot," bisik Pak Dedi pada istrinya yang mulai terlihat kesal. "Saya lihat dia cuma cari-cari alasan lagi, padahal kita kan gak pernah telat bayar." Tapi Bu Mimin tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Ini kan sama aja kayak diperas, Pak Dedi. Saya sampai mikir, buat apa kita bayar retribusi bulanan? Ke dinas kalau tiap minggu masih dimintain duit lagi sama dia?" Suaranya pelan tapi penuh penekanan. Pak Dedi hanya menggeleng pelan. "Kita ini rakyat kecil, Bu. Gak ada suara. Yang penting dagangan aman, kita bisa makan hari ini." Ia lalu kembali sibuk merapikan dagangannya, meski hati tidak sepenuhnya. Tenang." Nenek Yati memperhatikan semuanya dengan pandangan datar. Tangannya tetap sibuk menggoreng martabak mie, seolah ingin menjaga kesan bahwa hari ini adalah hari biasa. Tapi dalam hati ia tahu, semua orang di sini takut. Takut lapak dicabut, takut dipermalukan di depan umum, takut masuk ke kantor polisi hanya karena tidak membayar uang setoran yang sebenarnya tidak sah. Yang penting, jangan ribut-ribut. Nanti juga berlalu, gumamnya pelan, lebih kepada diri sendiri. Tapi ia tahu, hari ini belum selesai, dan gilirannya akan segera tiba. Kapolsek Yono berjalan perlahan mendekati lapak Nenek Yati. Langkahnya tenang, tapi penuh tekanan. Ia berdiri di depan gerobak kayu yang sudah mulai usang, memandang Nenek Yati dengan tatapan datar namun penuh kuasa. "Setoran minggu ini?" tanyanya singkat Nenek Yati. Menarik napas dalam-dalam. Tangannya masih memegang sendok besar untuk menggoreng. Tapi ia berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Pak, saya baru aja bayar 2 hari lalu. Hari ini belum dapat banyak juga, Pak. Anak saya kan masih sekolah, uangnya buat makan sama biaya sekolah dia." Kapolsek Yono tidak bergeming. "Ini bukan soal udah bayar atau belum. Ini soal keamanan. Kalau kamu mau jualan aman, ya harus ikut aturan." Suaranya datar, tapi mengandung ancaman tersirat. Nenek Yati menelan ludah. Ia melihat sekeliling, pedagang lain mulai berhenti bekerja.
memperhatikan dengan mata sembunyi-sembunyi, tapi tak ada yang berani bersuara. Ia kembali menatap Kapolsek Yono. "Saya benar-benar pas-pasan, Pak. Saya punya surat izin juga, jadi saya kira nggak perlu lagi bayar begini." Belum selesai Nenek Yati bicara, Kapolsek Yono sudah menyela. "Surat izin dari Dinsos itu urusan mereka. Ini urusan saya. Kamu pikir di sini cuma butuh izin dari dinas? Keamanan wilayah juga harus dibayar." Matanya menatap tajam, seolah menantang Nenek Yati untuk melawan lebih jauh. Tapi Nenek Yati tidak mundur begitu saja. Ia tahu risikonya, tapi rasa lelah dan penat selama bertahun-tahun akhirnya membuatnya angkat suara. "Kalau begini terus, kapan kami bisa maju, Pak? Kami kerja tiap hari cuma buat hidup, bukan buat setor ke siapa-siapa." Suaranya pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Kapolsek Yono mendengarkan dengan tatapan dingin, tapi matanya mulai memancarkan amarah. Nenek Yati berdiri di belakang gerobaknya, masih mencoba menjaga nada bicaranya agar tetap tenang. "Saya mohon, Pak, ini penghasilan saya cuma cukup buat hari ini. Besok belum tentu dapat lagi. Saya juga harus bayar listrik sama biaya sekolah anak." Belum selesai Nenek Yati bicara, Kapolsek Yono sudah menepuk meja kayu kecil di atas gerobak itu dengan tangan besar dan kasarnya. "Jadi kamu mau ngajak saya ribut di sini, di depan banyak orang?" Suaranya meninggi, membuat para pedagang di sekitar langsung menunduk dan kembali pura-pura sibuk. "Saya cuma bilang apa adanya, Pak," jawab Nenek Yati pelan. Tangannya gemetar, meski ia berusaha tidak menunjukkannya. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi Kapolsek Yono sudah tidak sabar lagi. Dengan satu dorongan keras dari lengannya, ia menjatuhkan wajan besi yang penuh dengan minyak panas dan sisa martabak yang belum sempat digoreng. Bau minyak menyengat tercium saat panci itu terguling, mengotori tanah dan celana lusuh Nenek Yati. "Ini baru permulaan kalau kamu nggak nurut," desisnya, lalu dengan kasar menendang salah satu roda gerobak kayu itu hingga bergeser beberapa sentimeter. Bungkusan plastik martabak mie yang sudah dibeli pembeli sebelumnya terjatuh dan hancur di aspal. Seorang anak kecil yang sedari tadi menunggu pesanannya hanya bisa bingung melihat dagangan yang sudah dibayarnya kini berantakan. Nenek Yati mundur selangkah, tangannya gemetar hebat. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap lapaknya yang porak-poranda, dagangannya rusak, dan harapan hari itu yang mulai hancur bersama serpihan plastik dan remahan mie goreng di tanah. Kapolsek Yono tidak berhenti pada perusakan lapak. Wajahnya semakin merah, matanya menatap tajam ke arah Nenek Yati yang masih berdiri terpaku di tempatnya. "Jadi kamu emang suka cari masalah, ya?" desisnya sambil melangkah mendekat. Nenek Yati mundur perlahan, tangannya menggapai pinggir gerobak untuk menjaga keseimbangan. Suaranya parau saat ia mencoba bicara lagi. "Saya mohon, Pak, jangan seperti ini. Saya cuma orang kecil, saya nggak punya banyak uang." "Orang kecil? Kamu aja berani nolak saya, coba." Kapolsek Yono mendengus keras, lalu dengan cepat dan tanpa aba-aba ia mengayunkan tangannya. Tamparan keras mendarat di pipi Nenek Yati. Tubuh tua itu sempoyongan, beberapa langkah mundur tapi belum jatuh. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tidak bersuara. Beberapa pedagang di sekitar langsung menunduk. Ada yang mundur beberapa langkah agar tidak terseret masalah. Tidak ada yang berani membuka mulut. Hanya suara angin kecil yang menyapu daun dan sampah di jalanan yang menjawab, "Lihat, Bu, ini contoh kalau nggak nurut." Kapolsek Yono menendang salah satu bungkusan martabak mie yang sudah hancur di tanah. Lalu, dengan dorongan kasar dari lengannya, ia menjatuhkan Nenek Yati hingga duduk terjengkang di aspal. Seorang anak kecil yang lewat di dekat situ langsung menjerit pelan dan berlari pergi. Nenek Yati memegang lengannya yang sakit, napasnya tersengal. Ia tidak menangis,
tapi matanya berkaca-kaca menahan rasa sakit, baik fisik maupun batin. Ia hanya bisa menatap ke bawah. Sementara para pedagang lain diam 1000 bahasa, takut menjadi korban berikutnya. Mayor Asri sedang dalam perjalanan pulang setelah sehari penuh mengikuti pelatihan di markas TNI AD di luar kota. Ia mengenakan seragam, hijau loreng lengkap, helm tempur masih tersimpan rapi di jok belakang motornya yang ia tinggal sejenak. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan orang dan suara ribut-ribut yang tidak biasa. "Ada apa ya, Bu?" tanya Mayor Asri pada seorang ibu yang berdiri di depan warung kelontong tak jauh dari lokasi keributan. Ibunya hanya menggeleng pelan, matanya menatap tanah. "Itu polisi lagi, sama nenek-nenek," bisiknya pelan, takut terdengar oleh orang lain. Mayor Asri mengerat-kerat pandangan ke arah sumber suara. Langkah kaki besar Kapolsek Yono, suara bentakan, dan sesosok tubuh tua yang duduk lemas di aspal. Itu semua cukup baginya untuk memutuskan mendekat. Ia merogoh sakunya, memastikan identitas TNI-nya siap diperlihatkan jika dibutuhkan, lalu mulai melangkah masuk ke tengah kerumunan. Saat itulah ia melihat Nenek Yati, duduk dengan tangan memegang lengan kirinya yang memar. Wajahnya murung, sementara Kapolsek Yono masih berdiri dengan ekspresi kasar di wajahnya. Mayor Asri menyipitkan mata, napasnya agak memburu bukan karena lelah, tapi karena amarah yang mulai naik. Ia sudah tahu ini bukan sekadar perselisihan biasa, ini adalah penyalahgunaan kuasa, dan ia tidak akan tinggal diam. Mayor Asri melangkah mantap mendekati Kapolsek Yono yang masih berdiri dengan ekspresi kasar di wajahnya. Ia tidak langsung bicara keras, tapi menempatkan dirinya di antara Nenek Yati dan pria bertubuh besar itu, seolah ingin menegaskan posisinya. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara tenang tapi tegas. Kapolsek Yono mengernyit, lalu menjawab singkat, "Urusan polisi, jangan ikut campur." Matanya menatap Mayor Asri, seolah mencoba menilai apakah perempuan muda di depannya ini akan menjadi masalah baginya. Tapi Mayor Asri tidak mundur. Ia melirik sekilas ke arah Nenek Yati yang masih duduk lemas di tanah, lalu kembali menatap Kapolsek Yono. "Saya lihat sendiri tadi, Bapak memukul seorang nenek-nenek. Itu bukan urusan polisi biasa, itu penganiayaan." Kapolsek Yono mendengus. "Dia melawan petugas. Saya punya wewenang untuk menertibkan." Menertibkan? Lapaknya rusak, dagangannya dihancurkan, dan ibu ini dipukul karena tidak mau bayar uang setoran yang tidak jelas dasarnya, jawab Mayor Asri dingin. "Itu bukan penertiban, itu pemerasan." Warga dan pedagang di sekitar mulai mendekat pelan-pelan meski tetap menjaga jarak. Mereka ingin mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama ini belum ada yang berani menantang Kapolsek Yono secara terbuka. Tapi kali ini beda. Ada seorang perwira TNI di sana dan ia tidak tampak takut. Mayor Asri menambahkan, "Bapak bisa saja berpangkat tinggi, tapi tindakan Bapak hari ini melanggar hukum. Dan saya sebagai anggota TNI punya kewajiban untuk mencegah ini terus berlanjut." Kapolsek Yono mulai gelisah, tapi ia masih mencoba mempertahankan wibawanya. "Jangan sok benar ya, ini wilayah saya." Mayor Asri tidak goyah. "Wilayah siapapun, kalau rakyatnya dizalimi, itu tanggung jawab kita semua." Kapolsek Yono tidak mundur satu langkah pun. Ia melangkah mendekati Nenek Yati yang masih duduk di tanah, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut pada siapa pun, termasuk Mayor Asri. "Saya nggak perlu diajarin sama siapa-siapa soal tugas saya," katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. "Silakan lapor ke atasan saya kalau mau. Tapi sampai situ, wilayah sini tetap saya yang pegang." Ia kemudian menendang salah satu bungkusan plastik martabak mie yang masih utuh, membuatnya hancur dan berantakan di aspal.
Dengan kasar, ia juga menjatuhkan sisa gerobak kayu yang sudah miring akibat dorongan sebelumnya. Suara kayu yang pecah memecah keheningan. Mayor Asri menyaksikan semuanya dengan mata tajam. Napasnya mulai memburu, bukan karena takut, tapi karena kesabarannya mulai habis. "Berhenti," ujarnya dengan suara keras dan jelas. "Bapak sudah melewati batas." Tapi Kapolsek Yono hanya tertawa pendek. "Kamu pikir kamu siapa? Saya polisi, kamu militer. Ini bukan wilayahmu." Mayor Asri tidak membalas dengan kata-kata lagi. Ia melihat Nenek Yati mengusap pipinya yang memerah bekas tamparan, melihat dagangan yang hancur, melihat ketakutan di wajah para pedagang. Ia tahu bicara saja tidak cukup. Kapolsek Yono tidak akan berhenti selama ia merasa aman dalam kekuasaannya. Maka tanpa banyak tingkah, Mayor Asri maju selangkah, menghalangi Kapolsek Yono dari lapak yang tersisa dan bersiap untuk bertindak lebih jauh. Kapolsek Yono melangkah maju, mencoba menekan Mayor Asri dengan postur tubuhnya yang besar dan tinggi. Ia mendengus keras, lalu dengan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah wajah Mayor Asri. Tapi refleks perempuan muda itu jauh lebih cepat. Ia menunduk sedikit, menghindari pukulan itu, lalu segera mengambil posisi siap tempur. "Jadi, beneran mau ribut?" desis Kapolsek Yono sambil tersenyum sinis. "Oke, saya layani." Mayor Asri tidak menjawab. Ia hanya mengatur napas, matanya fokus pada setiap gerakan lawan. Saat Kapolsek Yono kembali menyerang dengan tendangan rendah, ia dengan mudah mengangkat kakinya untuk menghindar, lalu balik memberikan pukulan cepat ke arah lengan besar pria itu. Pukulan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Kapolsek Yono merasakan bahwa lawannya kali ini bukan sembarang orang. Pertarungan pun berlanjut. Kapolsek Yono menggunakan tenaga dan ukuran tubuhnya untuk menekan, sementara Mayor Asri memanfaatkan kecepatan, teknik, dan pengetahuannya tentang titik lemah manusia. Setiap serangan Kapolsek Yono selalu berhasil dihindari atau diredam. Sementara serangannya sendiri mulai memperlihatkan hasil. Wajah Kapolsek Yono mulai memerah karena frustrasi. Napasnya mulai tidak stabil. Warga dan pedagang yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Mereka tidak percaya apa yang sedang terjadi. Seorang perwira TNI wanita melawan seorang Kapolsek yang selama ini mereka anggap tak tersentuh. Bahkan ada yang merekam dari kejauhan, berharap ada bukti jika akhirnya seseorang berani menantang ketidakadilan yang sudah bertahun-tahun mereka alami. Dalam hitungan menit saja, stamina Kapolsek Yono mulai menurun. Tubuhnya yang gendut membuatnya cepat lelah. Sementara Mayor Asri tetap terlihat tenang dan terkendali. Ia tahu saat itulah kesempatan terbaik untuk memberikan pelajaran yang tidak akan dilupakan. Mayor Asri menunggu momen yang tepat. Kapolsek Yono dengan napas yang mulai tersengal dan gerakan yang semakin tidak terarah mencoba menyerang lagi, kali ini dengan ayunan tangan kanan yang besar. Tapi Mayor Asri sudah membaca pola serangannya. Ia menggeser tubuh ke samping, membiarkan tinju itu meleset, lalu dengan cepat dan tenaga yang terukur, ia meraih lengan Kapolsek Yono dan memutar pergelangan tangannya. "Apa-apaan?" Kapolsek Yono belum sempat merespons saat tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Dengan satu gerakan cepat namun presisi, Mayor Asri memanfaatkan momentum itu untuk mengangkat tubuh besar Kapolsek Yono ke atas pinggangnya. Warga di sekitar mulai berteriak kecil, tidak percaya apa yang mereka lihat. "Ini bukan soal kekuatan, tapi teknik," desis Mayor Asri pelan, cukup keras agar beberapa orang bisa mendengarnya. Lalu dengan satu hentakan kuat, ia membanting Kapolsek Yono ke tanah. Tubuh besar itu jatuh dengan suara bantek, membuat debu sedikit berterbangan. Kapolsek Yono meringis kesakitan, berusaha bangkit, tapi tubuhnya seperti kehabisan tenaga. Wajah-wajah di sekeliling penuh kejutan.
Para pedagang, termasuk Nenek Yati yang masih duduk di samping lapaknya yang porak-poranda, tidak bisa menyembunyikan rasa takjub. Selama bertahun-tahun, Kapolsek Yono selalu terlihat kebal, tidak tersentuh oleh aturan, tidak tersentuh oleh protes, bahkan tidak tersentuh oleh rasa takut warga sendiri. Tapi hari itu, di bawah terik matahari siang, ia tergeletak di aspal, dikalahkan oleh seorang perempuan yang tidak takut pada kekuasaan semata. "Jangan coba-coba lagi main kasar sama rakyat kecil," ujar Mayor Asri, masih dalam posisi siap siaga meski tahu lawannya sudah tidak mampu melawan. Karena bukan semua orang akan diam saja. 2 anggota polisi tiba di lokasi beberapa menit setelah Kapolsek Yono tergeletak di tanah. Mereka tampak bingung melihat atasannya dalam keadaan seperti itu. Pakaian kusut, wajah memerah, dan napas masih tersengal-sengal. "Pak, ini ada apa? Bapak baik-baik saja?" tanya salah satu dari mereka sambil mendekat. Tapi sebelum Kapolsek Yono sempat menjawab, Mayor Asri sudah menyela dengan tenang. "Dia tidak apa-apa, cuma sedang belajar sopan santun sama rakyat." Suaranya datar tapi penuh arti. Warga dan para pedagang mulai berkerumun. Dari balik ponsel mereka muncul bukti, video rekaman yang diambil saat Kapolsek Yono memaksa uang setoran, merusak lapak, hingga memukul Nenek Yati. "Ini semua ada videonya, Pak," kata Bu Mimin dengan suara gemetar tapi tegas. "Bukan cuma hari ini, udah berkali-kali." Anggota polisi itu saling pandang. Salah satunya langsung menghubungi kantor Polres Bandung untuk meminta instruksi lebih lanjut. Tak lama kemudian, Kapolres Adi memberikan perintah. Kapolsek Yono harus hadir di ruang interogasi untuk diperiksa. "Bapak harus ikut kami," ujar salah satu anggota polisi sambil membantu Kapolsek Yono berdiri. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa malu. Kapolsek Yono mencoba melawan, tapi tubuhnya masih lemas akibat bantingan Mayor Asri. Ia hanya bisa mendengus kesal, sementara warga di sekitar mulai bersorak pelan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keadilan terasa nyata, dan itu dimulai dari seorang Mayor TNI wanita yang tidak takut pada kekuasaan semata. Di ruang sidang yang penuh dengan tekanan emosi, vonis akhirnya dijatuhkan kepada Kapolsek Yono. Hakim mengetuk palu dengan tegas, mengumumkan hukuman 15 tahun penjara dan pemecatan secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Tidak ada keringanan. Bukti video, kesaksian para pedagang, serta laporan resmi dari Polres Bandung cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia bersalah atas tindakan pemerasan, penganiayaan, dan penyalahgunaan wewenang. Kapolsek Yono hanya bisa menunduk saat petugas membawanya keluar dari ruang sidang. Sorak-sorai dari korban dan keluarga mereka terdengar dari luar gedung pengadilan. Akhirnya dia dapat juga balasannya, gumam Bu Mimin sambil menyeka air matanya. Pak Dedi mengangguk pelan. "Lama juga nungguin hari ini." Beberapa minggu setelah putusan, Nenek Yati menerima surat dari pihak Dinas Sosial Kota Bandung. Ia diberikan kompensasi atas kerusakan lapak dan penghasilannya yang hilang selama kejadian. Lebih dari itu, pemerintah daerah juga memberikan beasiswa untuk Bagus, anaknya, sebagai bentuk apresiasi atas keteguhan keluarga Yati dalam memperjuangkan keadilan. "Saya nggak nyangka ini semua beneran terjadi," ujar Nenek Yati sambil memandangi surat itu dengan mata berkaca-kaca. Para pedagang lain juga mendapat perlakuan serupa, bantuan modal awal untuk memulai lagi usaha mereka. Semua berkat desakan warga dan bukti yang lengkap. Di tengah kebahagiaan itu, satu nama terus disebut, Mayor Asri. "Tanpa beliau, mungkin kami masih hidup takut sampai sekarang," kata Pak Dedi saat para pedagang berkumpul untuk memberikan ucapan terima kasih langsung kepada Mayor Asri. Mayor Asri menerima semua itu dengan senyuman sederhana. Ia tidak datang untuk dipuja,
tapi untuk memastikan bahwa rakyat kecil punya tempat aman di bawah naungan hukum. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan pernah takut pada ketidakadilan selama kita masih bisa bicara dan melawan dengan benar, katanya. Dan di bawah langit Bandung yang cerah, semangat itu mulai tumbuh kembali di hati para pedagang, di jalan-jalan kecil, dan dalam cerita yang akan terus diceritakan turun-temurun.